Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Wa qala aidan ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bihulukin hasan. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali pembacaan kitab Syarhu Al-Qawaidil Arba'i, penjelasan 4 kaidah dalam memahami tauhid. Qala al-muallifu hafizahullahu ta'ala, Allahumma hadara min syai'in. Allah tidaklah memberikan peringatan terhadap sesuatu yang berbahaya illa melainkan pasti wa yubayyinuhu, Allah pasti akan menjelaskan yang membahayakan tersebut. Tidak mungkin Allah tidak menyampaikan. Wa ma amara bi syai'in, demikian juga tidaklah Allah menyuruh sesuatu yang maha penting illa melainkan pasti wa yubayyinuhu linnas, pasti Allah akan menjelaskannya kepada umat manusia. Allah itu maha komunikatif, Allah itu maha bijaksana, Allah memiliki sifat berbicara, Allah memiliki sifat al-hakim, maha bijaksana. Tidak mungkin Allah tidak menjelaskan sesuatu yang bisa membahayakan manusia, dan juga tidak mungkin Allah diam tidak menjelaskan sesuatu yang sangat penting untuk dilakukan. Fahuwa lan yuharrima syirka wa yatrukahu mujmalan. Allah tidak mungkin mengharamkan syirik lalu kemudian meninggalkan begitu saja secara garis besar saja, enggak mungkin. Sesuatu yang berbahaya itu harus rinci. Obat-obatan yang berbahaya yang terlarang itu harus rinci. Yang termasuk narkotika itu harus rinci, apa saja kandungannya, bahan-bahannya terbuat dari apa saja, sehingga manusia bisa terhindar dari bahaya tersebut. Demikian juga kesyirikan. Tidak mungkin Allah membiarkan penjelasan tentang kesyirikan hanya secara mujmalan. Mujmalan itu hanya garis besar saja. Garis-garis kecilnya nggak mungkin. Maksudnya adalah tidak mungkin Allah membiarkan penjelasan syirik hanya yang umum-umum saja, nggak mungkin. Pasti Allah akan menjelaskan hal-hal yang kecil sekalipun. Bal bayyanahu fil Qur'anil azim. Bahkan Allah menjelaskan syirik tersebut di dalam Al-Qur'anul Azim. Wa bayyanahu,
Dan juga dijelaskan Ar-Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dijelaskan secara rinci oleh Rasulullah fi sunnati, di dalam hadisnya. Bayanan syafian, dengan penjelasan syafian, yang gamblang, yang terang benderang, yang tidak mungkin samar. Tidak mungkin samar, tidak mungkin orang salah paham. Kalau kita mau membacanya jelas sekali. Cuman masalahnya orang itu terhalang untuk berkeinginan membaca Al-Quran dan hadis beserta tafsirnya, terjemahnya. Tidak memiliki keinginan, dia halang-halangi, lebih cinta kepada dunia, lebih cinta kepada kesenangan sesaat. Malas untuk hadir di majelis ilmu. Jadi sebetulnya kita yang sekarang ada di sini, pada hakikatnya kita sedang membaca Al-Quran, membaca hadis. Karena makna dari tilawatul Quran, maknanya adalah membaca hukum-hukumnya, membaca apa saja yang berbahaya bagi umat manusia dan apa saja yang bermanfaat untuk manusia. Jadi kita sekarang ini sedang membaca Al-Quran dan hadis. Fa idza aradna an na'rifa, apabila kita menginginkan untuk mengetahui ma huwa asyirku, apa itu syirik, caranya adalah narji'u ilal kitabi was sunnati, yaitu kembali kepada Alkitab. Apa Alkitab? Al-Quran. Was sunnah, apa itu sunnah? Hadis Nabi yang sahih, yang hasan, yang makbulah. Hatta na'rifa syirka, sampai kita betul-betul memahami apa itu syirik. Penulis hafizahullah ta'ala memberikan nasihat, wala narji'a ila qauli fulani. Tidak boleh kita mempelajari apa itu syirik dengan menyerahkan kepada perkataan si fulan dan si fulan, perkataan manusia. Tidak boleh, karena ini adalah agama. Agama harus dikembalikan kepada Al-Quran dan hadis. Al-Quran, Al-Kitab, Al-Hadis, As-Sunnah. Jadi hadis yang akan memberikan perincian. Rasulullah SAW dengan lesannya yang sangat fasih, dengan lesannya yang mudah ditangkap dan dipahami oleh para sahabat. Fa inna khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bahasa Arab adalah bahasa yang paling fasih di dunia. Hadis itu adalah penjelas yang paling jelas, penerang yang paling terang. Hanya saja kita terhalang karena bahasa kita bukan bahasa Arab. Seandainya kaum muslimin menomorsatukan bahasa Arab dari bahasa yang lainnya, tentu mereka tidak sulit untuk kembali kepada Al-Quran dan hadis. Karena sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah. Sejelas-jelas ucapan adalah ucapannya Rasulullah. Rasulullah tak mungkin menyampaikan kepada umat manusia dengan perkataan yang samar, nggak mungkin. Wahada sayati, dan inilah yang akan kita pelajari, kaidah-kaidah di dalam memahami tauhid dan syirik. Pembukaannya sudah selesai, mukadimahnya sudah selesai. Kita masuk ke kaidah yang pertama, al-qaidatul ula. Kaidah yang pertama. Bisa kalian tulis dulu terjemahnya. Ya. Saya bahasa Arabnya, diikuti dengan terjemahan. Anta'lama annal kufara alladzina qatalahum Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam mukirruna bi anna Allah ta'ala huwal khaliqu al mudabbiru. Kaidah yang pertama, engkau akan mengetahui sesungguhnya orang-orang kafir yang diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meyakini bahwa Allah Ta'ala itu pencipta dan pengatur alam semesta. Ya. Saya ulangi, engkau akan mengetahui sesungguhnya orang-orang kafir yang diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengimani bahwa Allah Ta'ala adalah pencipta dan pengatur alam semesta. Wa anna zalika, dan sungguh keyakinan orang-orang kafir itu, apa tadi keyakinannya? Beriman Allah itu pencipta dan pengatur alam semesta. Dan sungguh keyakinan orang kafir itu lam yudkhilhum fil Islam, tidak memasukkan mereka ke dalam Islam. Dan sungguh keyakinan orang-orang kafir itu tidak memasukkan mereka ke dalam Islam. Bisa dipahami? Apa yang diyakini oleh orang kafir tadi? Allah itu pencipta dan pengatur alam semesta, tetapi tidak memasukkan mereka ke dalam Islam. Artinya mereka tetap dianggap kafir. Lalu kita perlu bukti. Buktinya ada dalam surat Yunus ayat 31. Ya, dalil itu bukti. Mana dalilnya? Mana buktinya? Kan begitu. Kita nggak boleh mengucapkan kaidah tanpa ada bukti yang kuat. Bukti yang paling kuat adalah Al-Quran. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah. Sebaik-baik ucapan adalah kitabullah, Al-Quran. Mana dalilnya? Dalilnya surat Yunus ayat 31. Ya. Kul, katakan wahai Muhammad. Nabi Muhammad bertanya kepada orang-orang kafir. Jadi objek yang diajak bicara adalah orang-orang kafir. Man yarzuqukum, siapa yang memberi rezeki kepada kalian? Wahai orang-orang kafir. Karena Rasulullah sedang berhadapan-hadapan. Minas sama'i, dari langit. Rezeki itu dari langit. Berupa hujan, pengabulan doa, dan seterusnya. Wal ardi, dan dari bumi. Satu ya pertanyaan. Pertanyaan kedua, aman yamliku sam'a wal absara, siapa yang menciptakan pendengaran dan penglihatan? Dua pertanyaan. Wa man yuhrijul hayya minal mayyiti. Pertanyaan yang ketiga, man gitu ya. Man yang ketiga, pertanyaan yang ketiga, man yuhrijul hayya minal mayyiti, siapa yang menghidupkan dari kematian? Kita sebelumnya mati, tak bernyawa, mati, lalu dihidupkan. Wa yukhrijul mayyita minal hayyi,
dan siapa yang mematikan dari kehidupan. Setelah ini kita akan mengalami kematian. Sudah berapa mannya itu? 3 ya. Wa man yudabbirul amra, dan siapa yang mengatur segala urusan. 4. Ada 4 pertanyaan. Fasayaquluna, orang-orang kafir menjawab. Yang memberi rezeki Allah, yang menciptakan penglihatan dan pendengaran Allah, yang menghidupkan dan mematikan Allah, yang mengatur segala urusan Allah. Faqul, katakan, afala tattaquna, kenapa kalian tidak bertauhid? Kenapa kalian tidak bertakwa? Perintah Allah nomor 1 apa? Tauhid. Larangan Allah nomor 1 apa? Syirik. Afala tattaqun, maknanya kenapa kalian tidak bertauhid? Kenapa kalian tidak bertakwa? Lalu dijelaskan oleh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Al-qaidatul ula, kaidah yang pertama, penjelasannya. Sesungguhnya orang-orang kafir itu yang diperangi oleh Rasulullah, keadaan mereka itu kanu mukirrina bitauhidir rububiyyati. Orang-orang kafir itu meyakini tauhid rububiyah. Rububiyah itu tadi, satu-satunya Allah yang menciptakan, mengatur alam semesta, menghidupkan dan mematikan. Sebelum menghidupkan dan mematikan apa? Menciptakan penglihatan dan pendengaran, menghidupkan dan mematikan, dan mengurus atau mengatur segala urusan. Ya. Wa ma'a dzalika iqraruhum bi tauhidir rububiyyati lam yudkhilhum fil Islam. Meskipun demikian, mereka itu meyakini tauhid rububiyah tidak memasukkan mereka ke dalam Islam, tidak menjadikan mereka sebagai orang muslim. Artinya ada yang belum dicukupi untuk menjadi seorang muslim. Masih ada yang kurang. Kalau hanya pengakuan saja Allah itu menciptakan, menghidupkan, memberi rezeki dan seterusnya, itu belum cukup menjadikan seseorang itu muslim. Walam yuharrim, dan tidak menghalangi dima'ahum wala amwalahum, tidak menghalangi darah dan harta mereka. Maknanya adalah orang-orang kafir itu hartanya tidak terjaga. Maksud tidak terjaga bagaimana? Kalau orang kafir itu tinggal di negeri Islam, dia wajib mengeluarkan harta sebagai bayaran keamanan, pajak, jizyah. Adapun orang-orang Islam yang sudah diakui keislamannya tidak boleh ditarik pajak. Itu indahnya kalau Islam betul-betul dipraktek. Ya kita bersabar, di negeri kita belum bisa. Karena negara untuk mengatur lalu lintas butuh dana. Kita harus bayar pajak. Ya. Tetapi idealnya kalau sebuah negara itu betul-betul mengamalkan Al-Quran, mengamalkan hadis Nabi, entah bagaimana caranya dikelola sehingga rakyatnya makmur, tak perlu ditarik pajak kalau dia muslim. Ya.
Tapi walau alam, mungkin saja muslim pun tetap ditarik pajaknya. Karena memang negaranya miskin. Apa boleh buat? Untuk mengatur lalu lintas, mengatur keamanan, membayar polisi, membayar tentara, butuh duit, butuh dana. Dan sebenarnya itu bisa diambil dari zakat. Dari zakat. Zakat dikumpulkan ya, di lembaga keuangan namanya Baitul Mal. Dari Baitul Mal itu dipakai untuk membayar keamanan, membayar polisi, membayar tentara, ya, membayar pegawai kerajaan atau pegawai kepresidenan dan seterusnya. Dari zakat. Ya. Zakat berbeda dengan pajak. Kalau zakat itu untuk orang-orang yang mampu dari sisi ekonomi. Orang-orang yang belum mampu dari sisi ekonomi tidak boleh diambil zakat. Jadi orang-orang kafir yang tinggal di negeri Madinah di saat Rasulullah SAW sebagai pimpinan tertinggi, orang-orang ahli kitab, Nasrani, Yahudi, orang-orang Majusi itu ditarik pajak. Karena memang itu adalah hak negara atas mereka dan kewajiban mereka membayar jizyah. Makna dari lam yuharim dima'ahum, tidak terhalangi darah mereka, maksudnya adalah kalau orang itu masuk Islam lalu dia memain-mainkan agamanya, dia murtad, ya, dia murtad, maka hukumannya apa? Ya, hukumannya hukuman mati. Ya kan? Kalau dia tidak mau kembali kepada tauhid, disuruh tobat tak mau, hukumannya hukuman mati. Beda kalau dari awal dia memang ahli kitab, dia belum mau masuk dalam Islam dan memang tidak ada paksaan. Tetapi kalau dia tinggal di negeri Islam, di negeri yang diberlakukan undang-undangnya Al-Quran dan hadis, dia dilindungi harta dan darahnya dengan syarat membayar jizyah. Adapun orang Islam dilindungi darahnya dan dilindungi hartanya. Ya. Padahal ala anna tauhida laisa huwa al-iqraru bi rububiyyati faqat. Menunjukkan bahwa tauhid yang diterima oleh Rasulullah, artinya seseorang itu dikatakan muslim walaupun mungkin dulu tidak ada KTP, nama, tempat tanggal lahir, NIK, kemudian agama, status, ya. Walaupun dulu tidak ada KTP, tetapi Rasulullah SAW dengan wazirnya, dengan para pembantunya, para menteri-menterinya, para gubernurnya, itu bisa mendata siapa saja yang muslim, siapa saja yang bukan muslim. Mereka memiliki daya ingat yang sangat tinggi. Syarat menjadi seorang muslim di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak sampai hanya meyakini Allah itu pencipta, pengatur alam semesta, pemberi rezeki dan seterusnya, atau yang disebut dengan tauhid rububiyah. Belum cukup. Ada tauhid yang harus dipenuhi, yaitu tauhid ibadah, tauhid uluhiyah. Meyakini bahwa Allah satu-satunya yang paling layak untuk disembah dan meninggalkan seluruh sesembahan selain Allah. Wa anna syirka, ini kaidah lagi. Sesungguhnya syirik itu, boleh kalian catat ya. Syirik itu laisa huwa asyirku fi rububiyyati faqat. Syirik itu bukan hanya
dalam masalah rububiyah saja. Bal laisa hunaka ahadun asroka fi rububiyyati illa sawadun minal khalqi. Bahkan di zaman Rasulullah tidak ada satu manusia pun yang berbuat syirik dalam rububiyah. Maksudnya apa? Tidak ada orang kafir di zaman Rasulullah yang meyakini ada pencipta selain Allah, nggak ada. Semuanya kompak. Kalau ditanya siapa pencipta alam semesta, jawabannya Allah. Tidak ada yang mengatakan dewa A, dewa B, dewa C, nggak ada. Atau Tuhan A, Tuhan B, Tuhan C, nggak ada. Mereka jawabannya seragam. Siapa pencipta? Siapa yang memberi rezeki? Siapa yang menghidupkan? Jawabannya Allah. Ila sawadun minal khalq, kecuali sekelompok kecil saja. Ada memang orang-orang ateis, orang-orang yang tidak percaya adanya Tuhan, tetapi itu sedikit. Ya, mayoritas manusia kalau ditanya siapa yang menciptakan kamu, jawabannya Allah. Siapa yang memberi makan kamu? Allah. Siapa yang memberikan mata dan penglihatan kamu, pendengaran kamu? Jawabannya Allah. Jadi syirik yang dimaksud bukan syirik dalam rububiyah. Buktinya apa? Mereka yang meyakini Allah itu pencipta tetap dikatakan masih kafir dan belum dikatakan masuk Islam. Berarti ada syirik selain syirik rububiyah yang masih mereka lakukan. Syirik rububiyah mereka sudah tidak melakukan, sudah meninggalkan. Mereka sudah mantap. Yang menghidupkan Allah, yang memberi rezeki Allah. Berarti ada syirik yang lain, jenis syirik yang lain yang belum ditinggalkan, sehingga mereka belum cukup dikatakan sebagai muslim. Ya. Baik, berikutnya wa tauhidur rububiyyati, disimpulkan oleh penulis, tauhid rububiyah adalah al-iqraru bi anna Allaha huwal khaliqu ar-raziqu. Tauhid rububiyah adalah menetapkan Allah itu pencipta, ar-raziqu, pemberi rezeki, al-muhyi, yang menghidupkan, al-mumitu, yang mematikan, dan al-mudabiru, yang mengatur segala urusan. Ya, mudah-mudahan bisa dicatat agak sedikit cepat. Tauhid rububiyah adalah menetapkan Allah satu-satunya, satu pencipta, dua razik, pemberi rezeki, tiga al-muhyi, yang menghidupkan, empat yang mematikan, lima yang mengatur segala urusan. Au bi ibaratin ahsara, atau dengan ungkapan yang lebih singkat, tauhidur rububiyah. Kalau tadi definisinya panjang, sekarang definisinya ringkas. Tauhid rububiyah adalah ifradullahi ta'ala bi af'alihi, mengesahkan Allah dalam seluruh perbuatannya yang maha suci dan maha tinggi. Menciptakan perbuatan, memberi rezeki perbuatan, ya kan? Menciptakan telinga dan pendengaran perbuatan, menghidupkan perbuatan, mematikan perbuatan, mengatur segala urusan perbuatan. Nah, yang melakukan perbuatan-perbuatan tadi hanya Allah saja yang bisa melakukannya. Sehingga tauhid rububiyah bisa diringkas dengan ungkapan yang ahsor,
yang lebih ringkas. Tauhid rububiyah adalah mengesahkan Allah dalam seluruh perbuatannya. Ustaz, ini kok manusia bisa menciptakan ini? Bisa menciptakan plastik. Plastik ini dari mana asalnya? Dari mana? Dari minyak. Ya. Plastik sintetis disintetis dari minyak bumi. Dari minyak. Ada sekarang dibuat dari selulosa, dari karbohidrat. Manusia itu sebetulnya tidak menciptakan, dia hanya merubah saja. Ya, merubah saja. Kalau mau lebih menohok lagi, manusia bisa menciptakan, bisa merubah, bisa berinovasi. Oke, yang menciptakan otak manusia siapa? Pada hakikatnya yang menciptakan siapa? Seandainya manusia itu diambil, diputus saraf otaknya, dia tidak bisa lagi berpikir. Manusia itu cuma dipinjam saja. Ya, dipinjemin otak. Otak kita milik Allah. Ya. Jadi kita berkreasi, mengubah menjadi beberapa benda ya, yang bisa dipakai, itu pada hakikatnya yang menciptakan Allah. Ya. Nah, kaidah ini sangat penting. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kenapa penting? Kita akan lebih waspada, ya, lebih berhati-hati. Berarti kita harus bersemangat lagi, memahami tauhid itu harus lebih jelas lagi. Jadi tauhid itu bukan hanya sekedar mengakui Allah adalah mencipta, memberi rezeki dan seterusnya. Ada yang lebih dari itu. Ya, itu nanti akan dibahas di kaidah berikutnya sebetulnya. Jadi ini membuat kita penasaran. Oh, berarti kalau begitu tauhid apalagi yang harus dipenuhi untuk menjadi seorang muslim agar dia bisa masuk surga, agar dia selamat dari neraka. Ada yang harus dipenuhi. Kalau hanya sekedar pengakuan Allah itu pencipta, pemberi rezeki, itu belum cukup. Berarti kan kita bertanya, berarti ada lagi dong tauhid yang harus dipenuhi. Ada. Kita bocorkan sekarang juga nggak masalah, yaitu tauhid ubudiyah atau tauhid uluhiyah. Mengesahkan Allah dalam seluruh perbuatan hamba. Perbuatan hamba diesahkan hanya untuk Allah. Itu ringkasnya begitu. Mengesahkan Allah dalam seluruh perbuatan hamba. Perbuatan hamba ini harus bernilai ibadah. Ya, jadi kita melakukan apa saja harus diridhoi oleh Allah dan ditujukan kepada Allah. Jadi sebenarnya kita membaca kaidah yang pertama, otomatis kita pun akan memahami kaidah berikutnya. Ya. Nanti kita selesaikan 10 menit lagi ya. Fala ahadun minal khalqi idda'a anna hunaka ahadan yahluku ma'allahi ta'ala. Di zaman Rasulullah secara umum ya, mayoritas manusia itu berkeyakinan tidak ada satupun manusia yang meyakini ada selain Allah yang menciptakan, tidak ada. Ya. Kalau di kita mungkin masih ada. Siapa yang menciptakan hujan misalnya? Sebagian ada yang mengatakan dewa apa gitu ya. Ada yang menciptakan ilmu pengetahuan, ada lagi yang menciptakan tumbuhnya pertanian, tumbuhnya tumbuh-tumbuhan, ada lagi, kan begitu. Di zaman Rasulullah mereka kompak, umumnya manusia
tidak ada yang berani mengatakan ada pencipta selain Allah. Au yarzuqu ma'allah, atau ada yang memberi rezeki selain Allah. Au yuhi au yumit, ada yang bisa menghidupkan dan mematikan selain Allah. Bal musyrikuna mukirruna bi annallaha huwal khaliqu ar-raziqu al-muhyi al-mumit al-mudabbir. Bahkan orang-orang musyrik menetapkan Allah itu pencipta, pemberi rezeki, yang menghidupkan, mematikan dan mengatur alam semesta. Diulang lagi surat Yunus yang keberapa tadi? 31. Diulang lagi dalam surat Luqman ayat 25. Artinya Allah mengulang kembali. Supaya apa? Supaya orang yang membaca semakin menambah jelas, ya. Wala in sa'altahum, jika engkau Muhammad bertanya kepada mereka, kepada orang-orang kafir, man robus samawati sab'i, siapa man khalaqas samawati, siapa yang menciptakan langit-langit, wal ardo, dan bumi, la yaqulunna Allah, pasti mereka akan mengatakan Allah. Ya. Diulang lagi dalam surat Al-Mu'minun ayat 86-87. Bayangkan, diulang-ulang supaya jelas, ya. Kul, katakan Muhammad, man robus samawati sab'i. Rasulullah bertanya kepada orang-orang kafir, siapa Tuhan langit-langit yang 7, warobul arsyil azim, dan siapa Tuhan pemelihara arsy yang sangat besar. Saya qulu nalillah, semuanya Allah, ya. Iqra'u al-ayati min akhiri suratil mu'minin. Silahkan kalian baca ayat-ayat akhir surat Al-Mu'minun. Tajiduna anna musyrikina, bahwasanya orang-orang musyrik kanu mukirrina bi tauhid rububiyah. Mereka meyakini tauhid rububiyah. Ya. Jadi surat Yunus ayat 31 ini diulang-ulang dalam berbagai redaksi yang intinya sama. Ini menunjukkan bahwa penjelasan tentang kafirnya orang-orang yang hanya meyakini tauhid rububiyah itu diulang-ulang di berbagai ayat supaya kita mendapatkan penjelasan yang tidak sama. Ya, diulang-ulang sampai berapa kali tadi? Yunus 31, Luqman 25, Al-Mu'minun 86, 87, dan masih banyak ayat-ayat yang lain. Baik, mungkin sampai di sini dulu pembahasan kita. Insya Allah kita lanjutkan di pekan yang akan datang. Kita tutup dulu. Setelah itu boleh tanya jawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.